Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bang Kumis Berbagi edisi Selasa 28 Juli 2020 dari studio Krakatau Eyar Sajagat. Kali ini Bang Kumis Berbagi akan menayangkan dialog khusus anggota DPR RI dari fraksi Demokrat Dapil Pandeglang dan Lebak, Rizky Aulia Rahman Natakusuma. Untuk lebih jelasnya, ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi dari studio Krakatau Eyar. Halo, sesuai janji Miss Mulik hari ini hadir spesial untuk menemani ngobrol-ngobrol dialog kita, ngobrol-ngobrol santai kita bersama salah satu putra daerah Kabupaten Pandeglang yang saat ini mewakili masyarakat Kabupaten Pandeglang dan Lebak di DPR RI Komisi 1. Sahacena. Tadi pagi kita sudah share-share ya informasinya, promonya juga, jadi pasti kakak teteh nungguin karena tadi kita share jam 3 cing horeng ya, namanya pejabat mah atuh loba tamu. Karena macet dari Pandeglang ke Labuan, akhirnya ya alhamdulillah bisa sampai jam 4. Dan kita sapa dulu hari ini ada Rizky Natakusuma. Siapa namanya? Aulia Rahman. Bapak Rizky Aulia Rahman Natakusuma. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam, Teteh. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih udah diundang. Sahajena. Saya mau panggil Bapak kemudaan ya. Manggil AA bisa diaranan Mama Rempong. Tapi nggak apa-apa, AA aja ya. Siap. Karena kita di Kabupaten Pandeglang udah lumrah dipanggil AA atau kakak sebenarnya. Kakak dia kan. Ini kali pertama ke Krakatau Radio. Kesannya gimana? Studionya terbaik se-Kabupaten Pandeglang. Terbaik Salabuan. Radio hiji. Terbaik Salabuan tapi terbaik se-Pandeglang. Alhamdulillah. Tapi ya alhamdulillah pertama kali ini ke Krakatau Radio dan pertama kali live di radio. Di radio Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah. Jadi kita termasuk media yang beruntung ya didatangi. Saya yang beruntung. Udah mah pinter, ganteng, udah jadi wakil rakyat di usia sangat muda. Ini bikin iri semua cewek-cewek se-Kabupaten Pandeglang ini sama saya ya. Tapi jangan takut ya, para gadis di Kabupaten Pandeglang. Saya udah emak-emak jadi masih aman. Bang Kumis jangan ketawa, itu nanti copot kumisnya. Oke, ini dalam rangka kunker atau kunjungan kerja reses. Reses ya, reses berapa lama resesnya? Reses itu dalam 2 bulan anggota DPR RI itu diwajibkan untuk balik ke daerah pemilihan masing-masing dan saya mewakili Dapil Pandeglang dan Lebak itu 3 minggu. 3 minggu setengah. 3 minggu setengah. 3 minggu setengah ya. Kurang lebih 1 bulan lah ya. Oke. Nah itu biasanya kegiatannya apa aja tuh? Bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan para konstituen. Tadi pagi saya ikut gerakan Goes di Kabupaten Pandeglang dari pendopo kabupaten. Tadi saya menuju ke Kabupaten terus ke Karanganyar sama teman-teman, ada perwakilan dari anak-anak muda biasanya yang mengikuti kegiatan seperti itu. Kita kan lagi masa era pandemi COVID seperti ini, kita harus tetap bisa jaga kebugaran dan salah satu aktivitas yang paling masyarakat sukai, yang paling disukai oleh generasi muda di Pandeglang ya, aktivitas olahraga. Apa sih olahraga yang bisa bareng-bareng? Sepedaan. Tadi kita sepedaan, tapi juga tetap bertemu bersama dengan perwakilan dari masyarakat. Apalagi dalam era pandemi COVID ini kan agak susah teh. Betul. Ketemu sama masyarakat. Kita yang di DPR juga agak sedih. Karena yang tadi bisa bersapa langsung dengan masyarakat, kita sekarang harus dibatasi jumlah ataupun harus mewakili representasi dari masyarakat itu sendiri. Agak ribet lah ya. Agak ribet menyerap aspirasinya apa yang kita bisa bawa ke DPR itu sendiri. Ini ngomong-ngomong usianya masih sangat muda. Terus sudah jadi 25 tahun. Dapat hadiah. Enggak ya? 25 tahun. 26 November nanti Masih sedikit lagi ya. 26 tahun udah jadi anggota DPR RI. Terus masih muda, masih single ya? Masih single. Masih single, senyum.
Terus ini tantangannya seperti apa nih? Ini kan lembaga DPR RI itu kan bukan kayak yang kita misalnya perwakilan daerah gitu ya, maksudnya bukan di DPRD kabupaten atau provinsi, ini langsung kancahnya nasional. Ini tantangannya seperti apa? Kalau saya pribadi, pekerjaan bisa di mana aja, tapi prinsip-prinsip profesionalisme, terus juga integritas dan lain sebagainya itu di pekerjaan apapun, di kapasitas apapun pasti saya akan pegang teguh. Tete juga pasti di sini kan bersama dengan masyarakat terus menerus, anggota DPRD, kepala desa, bupati, DPRD provinsi, DPR RI juga pasti sebenarnya tugasnya yang mirip-mirip, cuma skalanya aja yang tadi beda. Kalau misalnya anggota DPRD kunjungan kerja atau melihat proyek-proyek pemerintah yang ada di kabupaten ataupun provinsi, anggota DPR RI proyek strategis nasional. Kita tahu di Pandeglang ada pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Kita tahu di Pandeglang ada pembangunan ataupun reaktivasi rel kereta api. Ini harus dikawal sama-sama oleh anggota DPR RI yang mewakili Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Saya selain di Komisi 1 yang membawahi bidang pembangunan infrastruktur digital alias sinyal, saya juga duduk di Badan Anggaran. Wih, Banggar ya. Jadi tahu tuh pos-pos anggaran untuk area Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Saya bisa suarakan untuk kesejahteraan masyarakat Pandeglang dan Lebak, apakah itu terkait dengan pembangunan infrastruktur, terkait dengan irigasi, pengairan di pertanian, apakah itu tentang kesehatan, pasti saya akan bisa suarakan baik di komisi, terkait dengan jaringan telekomunikasi atau internet, apa itu juga dalam tupoksi saya sebagai anggota Banggar atau Badan Anggaran. Luar biasa, jujur aja ya Ayah, kita kan baru kali ini bertemu ya. Ya termasuk kita karena belum bertemu langsung, masih muda ya gitu, bisa nggak sih gitu. Jadi maaf ya gitu, banyak sekali masyarakat yang menyaksikan kemampuan dari bukan hanya AA mungkin ya, tapi banyak anggota-anggota DPR RI yang cenderung usianya masih muda. Karena saya dulu lulus kuliah 24 tahun tuh kayaknya masih pelongo-pelongo gitu. Ini ngomonginnya udah skala nasional. Ini AA sendiri menanggapi apa ya namanya, image-image seperti itu gimana tuh? Karena ternyata oh iya gitu. Yang pasti bahagia banget karena punya kesempatan untuk bertemu sama masyarakat di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Masa kampanye ini tim ini yang ikut semua nih waktu kampanye. Dari tiap kecamatan, baik itu kecamatan yang unggul di Pandeglang dari segi pembangunan fisiknya, baik itu kecamatan yang masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Tapi kita juga harus bisa memilih ataupun pilih-pilih apa yang kita bisa sampaikan ke masyarakat. Masyarakat harus tahu tupoksi dari anggota DPR itu sendiri. Kita fokus kepada pembangunan nasional. Ada anggota DPRD kabupaten dan provinsi tentu ada bidangnya masing-masing. Jadi mungkin untuk menyelaraskan antara visi kita dengan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Pandeglang itu agak sulit itu di situ. Tapi bahagia banget bisa ketemu sama masyarakat di Labuan, bisa ketemu sama masyarakat di Kecamatan Sumur, Sedang Resmi dan lain sebagainya. Itu aja udah berkah banget, udah alhamdulillah. Emang senang sih, senang ketemu orang. Waktu kemarin kampanye ketemu sama masyarakat atau dalam tanda kutip calon pemilih tuh udah alhamdulillah, dan bisa diundang ke radio legendaris. Jadi radionya udah ada sih, belum lahir. Belum lahir. Kantornya udah sebagus ini kan. Alhamdulillah. Terus ini kalau misalnya kan udah setahun, udah belum ya? Udah ya? Setahun ya jadi anggota DPR. Oktober nanti 1 tahun. Oktober nanti 1 tahun. Nah, selama kegiatan reses kunjungan kerja itu kan mungkin sering berkeliling ya, khususnya untuk Dapil Banten Pandeglang Lebak ya. Nah, ini apa aja sih sebenarnya yang masih harus diperjuangkan untuk di daerah Kabupaten Pandeglang dan Lebak untuk diperjuangkan di DPR RI? Ini kan untuk Komisi 1 sendiri itu banyak ya tupoksinya ya, termasuk ketahanan dan internet segala macam lah, banyak ya di situ. Nah, itu apa aja yang perlu dikembangkan di daerah kita? Pertama yang sangat melekat dengan kegiatan di kehidupan kita sehari-hari. Kita sekarang ada work from home. Betul. Ada study from home, ya kan? Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang nggak punya akses yang baik ke jaringan telekomunikasi atau ke sinyal.
Masyarakat di Kabupaten Pandeglang dan Lebak masih banyak yang tidak tercover dengan sinyal. Betul. Itu juga merupakan atau menjadi tantangan tersendiri kepada bukan hanya muridnya tapi juga orang tua dan gurunya itu sendiri. Betul. Karena pola pembelajarannya pun ini harus kita bisa mantapkan lagi karena ini era baru, tantangan baru. Tentu jawaban yang dikasih juga kita masih agak kagok-kagok nih. Kan? Betul. Guru, orang tua murid dan lain sebagainya. Nah, saya di Komisi 1 kemarin bertemu dengan dirut atau direktur utama perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Ada Indosat, XL dan Telkom. Ini menjadi salah satu perhatian khusus saya sebagai perwakilan anggota DPR dari Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Kita sampaikan kepada Pak Menkominfo juga berkali-kali saya sampaikan, Pak, saya dukung visinya terkait dengan pembangunan infrastruktur digital di pelosok-pelosok negara. Tapi masa yang 2 jam dari Jakarta aja ini masih banyak yang perlu di cover ataupun diperkuat jaringannya terkait dengan telekomunikasi itu sendiri. Ini kan membuka akses, ini kan kalau negara udah bersikap kokoh bahwa ini adalah hak asasi manusia. Ini hak primer atau hak yang sangat masuk mendasar. jadi hak primer sekarang ya. Itu yang saya suarakan baik di Komisi 1 apa juga yang menjadi tupoksi saya di Badan Anggaran tadi. Bisa dikawal apa yang sudah menjadi program Menkominfo, apa yang menjadi komitmen mereka untuk pembangunan di Pandeglang dan Lebak, pasti saya kawal di Badan Anggaran terkait juga dengan program strategis nasional lainnya, apakah itu jalan, Serang Tol Panimbang, apakah itu reaktivasi daerah kereta api. Tentu ini adalah hal-hal yang saya suarakan di sana, baik secara formal dalam forum ataupun secara informal ngobrol-ngobrol dengan menteri dan lain sebagainya. Luar biasa ya, masih muda, baru mau setahun, tapi sepertinya sudah menguasai betul tupoksinya sebagai anggota DPR RI Komisi 1. Itu belajarnya di mana? Belajarnya di Krakatau. Dengerin Krakatau. Bisa aja. Kalau dengerin Krakatau pasti nih, karena saya pengalaman Pak Dinganti waktu itu berkampanye tahun 2005. Saya masih SD di Pandeglang, di SD Pandeglang 4 di sana tahun 2005 itu pemilihan pertama kali Pandeglang secara demokratis. Itu di kampung-kampung, di kecamatan-kecamatan, di desa-desa itu dengarnya radio Krakatau. Bahkan anggota-anggota ataupun kandidat-kandidat yang nyalon pasti masang iklan di radio Krakatau. Nanti kita tunggu kiprahnya lagi radio Krakatau, apalagi dengan adanya pembatasan sosial seperti ini berskala besar, pasti ya efek radio dan jaringan informasi seperti ini sangat penting untuk memastikan kondusivitas, kekompakan dan juga dari masyarakat itu sendiri. Betul. Tapi kalau ngomong-ngomong, waktu kuliah kan di luar negeri gitu ya, terus lama juga nggak berkecimpung di daerah. Bagaimana AA mengenal kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pandeglang ini seperti apa, yang mungkin itu juga akan menjadi hal yang harus disuarakan di DPR RI itu seperti apa, AA? Pertama mungkin saya beruntung pengalaman saya sejak kecil adanya di Kabupaten Pandeglang. Jadi mungkin sapa, kenal dan ngelihat perkembangan di Kabupaten Pandeglang sejak kecil saya sudah biasakan. Apalagi waktu itu ayah saya bekerja di sini, sekarang saat ini ibu saya bekerja di Kabupaten Pandeglang, jadi tentu melekat sekali dengan apapun yang menjadi progres di Kabupaten Pandeglang. Pasti saya update dengan hal tersebut. Terus kebetulan background saya di ekonomi, Teh. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat waktu saya berkuliah, apakah itu tentang pembangunan, apakah itu tentang pertanian, apakah itu tentang kesehatan dan lain sebagainya. Membangun produktivitas dari masyarakat di dalam ekonomi itu sendiri, ini merupakan salah satu disiplin ataupun ilmu yang murid-murid ekonomi baik di Pandeglang, di Jakarta, di Lebak dan lain sebagainya pasti pelajari secara tekun di universitasnya masing-masing. Terus ketiga, saya punya hobi aja gitu, keliling-keliling ketemu masyarakat dan lain sebagainya. Emang seneng gitu ya? Seneng karena setiap kali pulang dari
pulang dari universitas misalnya, baik itu setahun sekali ataupun setahun 2 kali, itu pasti saya sempatkan untuk setidak-tidaknya datang ke nenek saya orang di Labuan ya, betul. Nah, terus juga kalau berwisata paling ya nggak jauh-jauh sekitar Pandeglang dan Lebak ini. Yang saya belum kesempatan itu cuma ke Baduy. Tapi ya. Kalau di Pandeglang alhamdulillah udah saya kunjungi semua. Di Asruk pokoknya namanya. Iya, pokoknya. Ngerti kan bahasa Palawan? Ngerti. Do you know Asruk? Iya. Alhamdulillah. Tapi ini kan isunya karena memang kita belum pernah ketemu secara langsung. Waktu kecil sih saya suka lihat si AA ya, waktu masih unyu-unyu. Kenapa sekarang udah jadi gede? Isunya katanya waktu zaman campaign gitu nggak datang langsung gitu, terus ya hanya diwakilkan dan segala macem. Itu sebenarnya nggak ya datang langsung ya? Ya karena DPR RI itu pemilihnya luas. Betul. Areanya karena ya. areanya itu 2 kabupaten kota. Betul. Itu yang menjadi halangan adalah anggota tersebut atau kandidat tersebut untuk bertemu dengan masyarakat banyak-banyaknya. Kalau turun, saya yakin apalagi yang di Pandeglang kemarin turun semua. Baik itu dari lintas partai lah, lintas siapapun itu kandidatnya. Kemarin saya yakin rajin turun. Kemarin ke Labuan saya turun itu 2-3 kali. Waktu sindang resmi apalagi itu, saya udah kayak mungkin bisa dikata mau nyalon Jaro di situ. Satu kecamatan aja saya bisa 2 kali 3 kali titik. Ini tanya tim saya. Terus kecamatan Bojong dan lain sebagainya. Nah tapi yang jadi masalah karena hal tersebut memerlukan dana. Betul. Ya kan, bensin. Betul. Apalagi ya. Akomodasi segala macam lah ya. Hal-hal dasar ya perlu pembiayaan, pasti agak sulit untuk anggota DPR di pusat ataupun kandidat untuk DPR di pusat untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara luas. Jadi makanya kita manfaatkan media sosial. Betul. Dan lain sebagainya, itu sangat membantu. Tapi intinya tentang terkait rumor yang kemarin saya nggak turun dan lain sebagainya bisa ditanyakan ke mungkin kebetulan dia nggak ketemu gitu ya. Karena mungkin yang di Munjul kemarin ketemu, tapi yang di daerah ataupun di desa tertentu di kecamatan Munjul nggak bertemu. Atau di Labuan mungkin yang di Munjang pasti ketemu kemarin sama saya, tapi yang di daerah dekat Carita kemarin saya nggak sempat untuk orangnya satu, areanya banyak. Iya, betul. Itu pun nggak mungkin saya bikin keramaian banyak kan. Betul terbatas. Bawaslu dan sebagainya juga pasti ngikutin, kita harus hati-hati. Nah kan udah keliling banyak, khususnya Kabupaten Pandeglang ini kan ternyata masih banyak hal yang perlu dibenahi di Kabupaten Pandeglang sendiri. Nah kalau AA sendiri ngelihat apa saja sih yang urgent? Misalnya kan ternyata masalah infrastruktur masih menjadi hal-hal dasar yang masih banyak dikomplain oleh masyarakat. Dan AA kan juga keliling ke daerah-daerah pelosok di Kabupaten Pandeglang. Itu seperti apa memperjuangkan anggota DPR RI kita memperjuangkan untuk hal-hal yang bersifat dasar ya, kayak infrastruktur jalan dan segala macam, itu di DPR RI seperti apa itu? Kalau dari DPR pasti kita mendengar aspirasi dari masyarakatnya terlebih dahulu. Karena tadi yang disampaikan oleh Teteh benar, karena masyarakat di Kabupaten Pandeglang concern utamanya terkait dengan pembangunan fisik jalan. Dan pertama saya apresiasi dulu kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang karena mempunyai komitmen yang sangat jelas untuk membangun Pandeglang. Dan walaupun dalam situasi ataupun dalam era pandemi COVID seperti ini, nggak henti-hentinya kemarin saya lihat terus menerus Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati dan jajaran pemerintah di sana bisa terus menjalankan pemerintahan yang menaungi ataupun memberikan sumbangsi kepada masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Dan jangan lupa 4 tahun berturut-turut dapat WTP atau status wajar tanpa pengecualian yang sebelumnya disclaimer. Itu merupakan hal yang luar biasa, hal yang luar biasa dan patut diapresiasi bukan hanya kepada Ibu Bupati ataupun Pak Wakil Bupati, tapi juga jajaran pemerintahan masyarakat juga, ya? Dan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Pandeglang. Itu bisa digarisbawahi. Tapi terkait dengan pembangunan nasional di DPR, kita yang tadi saya sebutkan ada pembangunan jalan tol Serang Panimbang ini harus tetap segera dirampungkan, karena kalau enggak akses kepada Kabupaten Pandeglang tetap terbatas.
ini kalau kita aksesnya dibuka pasti pergerakan ekonomi Ini tetap jadi prioritas gitu, ini dorongan harus sana ya. menjadi prioritas dan kita dan saya baik sebagai anak maupun sebagai anggota DPR RI tetap bisa tanyakan ke semua di DPR, baik itu dan juga di kementerian ataupun di jajaran pemerintahan. Ibu Bupati nggak henti-hentinya melobi kementerian PUPR untuk bagaimana secepat mungkin kita bisa merampungkan jalan tol Serang Panimbang ini, dan dampaknya bukan hanya pembukaan akses tapi nanti ada rest area dan lain sebagainya, bisa menjadi mesin pergerakan ekonomi lokal di Kabupaten Pandeglang itu baru pertama. Kedua yang saya bisa suarakan tadi terkait dengan pembangunan jaringan telekomunikasi untuk masyarakat Kabupaten Pandeglang seluas-luasnya. Masih banyak saudara-saudara kita di Kabupaten Pandeglang yang belum tercover sinyal dengan kuat. Nah ini bagaimanapun caranya, apapun yang saya bisa lakukan nanti di DPR, baik lobby secara formal maupun secara informal, dimana kita bisa sama-sama membangun Kabupaten Pandeglang dengan bareng-bareng dan dengan baik. Nah itu behnya luar biasa. Hei deng-dengan nges makasih pinter pira aku tuh mogo. Aduh. Dan kakak teteh di satu ujung ujung Banten yang mau ikutan berkomentar, nanya-nanya, kita juga live di Facebook Krakatau Radio ya. Silahkan nanti Miss Ngulik bacain pertanyaan-pertanyaannya. Ulah nanya buka kaboga pancan guys, lain tadi tanyakan. Ada itu nggak kita bisa baca? Ada komentar-komentar boleh. Sebentar kita lihat ya. Ini ada banyak banget yang sudah berkomentar di Facebook Krakatau Radio. Ada Kusuma Banten Girang, semoga menjadi wakil rakyat yang amanah. Amin. Pak Kusuma Banten Girang. Iya, Muliawan Wawan kudu cai, kadu cai hadir teh, cenah Kampung Picung Cigelis hadir, Ciekek Pandeglang hadir. Absen namanya. Ade Mulyana ti Cibaliung hadir, mohon ajukan pertanyaan teh masalah pembangunan jalan di pelosok-pelosok desa, terutama di Desa Waringin Jaya Kecamatan Cigelis dan Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung. Kebetulan saya dan istri saya dari desa tersebut yang dimana kampung kami belum sepenuhnya tersentuh pembangunan terutama jalan. Maaf ya teh, ini hanya curhat aja dari orang pelosok desa yang mana dari kecil sampai sekarang kieu bae teh keadaan jalan. Iya, nanti kita tanyain. Tadi juga Una udah nanya-nanya ya. Karena semuanya juga hayang jalannya bagus dan herang seperti banget kula. Terus ada nih Mama Adel, assalamualaikum, salam kenal, cenah Riyad hadir. Oke. Dari Riyad. Oh dari Riyad. Iya. Dari Riyad cenah hadir. Ini dari luar negeri ya. Alhamdulillah. Ini wakil kita nih. AA Rizky. Terus dicarita hadir Sobang Lebak. Oke, terus ini masih banyak ya. Nanti boleh juga Kakak Teteh bisa ikutan berkomentar lagi. Nah, ini terkait infrastruktur ternyata masih menjadi itu tadi ya, persoalan mendasar di daerah kita. Tadi udah dijelasin sama AA. Tapi komitmennya seperti apa dengan kan meureun wakil daerah Kabupaten Pandeglang dan Lebak gitu ya. Itu kan ada semacam koordinasi ataupun bekerja bersama dengan pemerintah kabupaten setempat, apalagi dalam konteks misalnya kebetulan ibunya adalah seorang pimpin di sini. Ini seperti apa komitmennya dengan pemerintah kabupaten sendiri, Pak? Tentu apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Kabupaten Pandeglang pasti didengar oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Dan salah satu jalannya karena kita harus tahu anggaran dari Kabupaten Pandeglang itu pun sangat minim. Minim ya. 60%-nya untuk bayar gaji. Waduh, sisanya 40%. Itu dibagi-bagi. Kalau misalnya Ibu Bupati pasti bisa fokus untuk jalan aja lah yang penting. Tapi gimana dengan guru-guru madrasah? Gimana dengan anak-anak kita, gizinya dan lain sebagainya? Bagaimana dengan kesehatan? Kita hidup di era pandemi COVID-19 ini dan banyak sekali anggaran yang sudah sebenarnya disahkan dan bisa dilaksanakan terkait dengan pembangunan jalan fisik. Itu tidak bisa dilaksanakan karena adanya COVID-19. Iya benar, terganggu juga ya. Iya, karena arahan dari Pak Presiden harus bisa direfokus atau direfocusing anggaran tersebut dengan prioritas kesehatan yang menjadi kepentingan kita di masa era pandemi COVID-19 ini. Tentu harusnya yang tadinya jalan udah bisa dibangun tahun ini mungkin harus ditunda kepada tahun yang selanjutnya. Tapi komitmen Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati itu sangat tinggi kepada pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Kita
mungkin masih banyak PR di depan, tapi pasti kita di jalan yang benar saat ini. Saya bisa pastikan kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang dengan melihat semangat Pak Wakil Bupati, Ibu Bupati, dan juga pembangunan yang ada di Kabupaten Pandeglang, perlahan kita tapi pasti, apalagi dengan adanya era COVID-19 ini pasti ada hambatan. Betul. Tapi setelah ini pasti bisa digaspol lagi. Gaspol. Ya, tapi terkait dengan tugas saya di DPR RI, ini juga merupakan aspirasi yang tidak henti-hentinya disampaikan oleh Ibu Bupati. Betul. Karena saya duduk di badan anggaran, ya pasti dong harus bisa menyuarakan kamu dipilih sama masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka, suarakanlah. Kalau masalah bonnya ngerenyeng baik gitu ya. Baik itu tentang pembangunan infrastruktur digital maupun infrastruktur fisik, jalan dan lain sebagainya. Ibu Bupati mempunyai visi yang tinggi, tapi ini tentu memerlukan waktu. Betul. Karena yang saya alami, yang tadinya saya mungkin orang yang bisa dikatakan mempunyai idealisme yang sangat tinggi. Sekarang idealismenya masih sangat tinggi, tapi saya mempunyai pemahaman yang praktis. Betul. Gitu loh. Ternyata nggak segampang yang kita kira. Itu aja tadi baru contoh kecil. Anggaran pemerintah Kabupaten Pandeglang kecil, itu pun 60%-nya untuk bayar gaji dan 40%-nya itu harus dibagi-bagi ke kemana-mana. Ibu Bupati mempunyai visi untuk bisa hadir di setiap daerah di Kabupaten Pandeglang. Jangan sampai ada desa di pelosok manapun yang tertinggal. Bisa sebenarnya difokuskan ke salah satu daerah ataupun yang menjadi basis suaranya, tapi Ibu Bupati nggak mau. Betul. Ini saya salutnya dengan tetap asasnya berkeadilan gitu ya. Harus ada keadilan, harus ada kehadiran dari pemerintah di pelosok-pelosok desa, di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Tentu saya harus bisa menyelaraskan tugas saya di DPR RI dengan visi Ibu Bupati. Ini setiap kali saya bertemu dengan masyarakat pada saat kampanye, saya selalu jelaskan, kalau saya nggak akan pamrih ataupun nggak akan milih-milih apa yang bisa saya lakukan untuk Kabupaten Pandeglang, karena mungkin sebagian mempunyai visi yang sama tapi mempunyai akses yang kurang gitu loh. Kadang-kadang kalau turun ke sini mereka suka berpikir, waduh kalau kayak gini nanti yang diuntungkan adalah pemerintah daerahnya dan lain sebagainya. Kalau saya apapun yang saya bisa lakukan pasti saya lakukan. Bahkan Ibu Bupati kalau lagi saya rapat, kadang-kadang dia telepon, suarakan ini, langsung saya suarakan di DPR. Baik aksesnya lebih enak gitu ya. Aksesnya lebih enak dan saya bisa mempunyai komunikasi secara langsung dengan Ibu Bupati. Ya udah, ayo kita keroyok sama-sama pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Ibu Bupati bekerja keras, saya bekerja keras sebagai anggota DPR RI untuk merealisasikan percepatan pembangunan di Pandeglang. Masyarakatnya juga harus bisa menjaga kekompakan dan kondusivitas itu sendiri. Kalau kita kompak, pasti pembangunan bisa dipercepat. Iya, dan masyarakat juga bagian dari itu sendiri ya, bukan cuma pemerintah. Baik, Kakak Teteh di Satu Untung dari ujung Banten. Nanti kita tahan dulu obrolan kita. Masih banyak yang mau kita tanya-tanya ke ke wakil kita di DPR RI ini, tapi kita harus lewatkan jeda iklan dulu. Ulah kemana-mana, tetap di Dialog Khusus Krakatau Radio.